Assalamualaikum, saya Intan Nuraini dari MN21D. Oke, di sini saya akan membahas tentang peran sejarah dan tujuan akuntansi manajemen. Yang pertama, sejarah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen berintikan akuntansi biaya yang dikembangkan di USA, mulai akhir abad ke-19 dan permulaan abad 20. Pada tahap awal perkembangannya, sampai dengan tahun 1914, akuntansi manajemen berorientasi pada penentuan kos produk dengan penelusuran profitabilitas produk secara individual dan penggunaan informasi tersebut untuk mengambil keputusan strategi bagi pemimpin perusahaan dan pemakai intern lainnya. Mulai tahun 1925 dengan dikembangkannya pasar modal di USA, hampir semua usaha akuntansi manajemen untuk menghasilkan informasi bagi pemakai intern kemudian dihentikan dan digantikan dengan penentuan kos sediaan atau inventory costing. Perubahan orientasi akuntansi manajemen dari penyediaan informasi bagi pemakai intern untuk kepentingan pengambilan keputusan strategi ke penyediaan informasi keuangan bagi pihak luar perusahaan berlangsung terus sampai awal tahun 90-an. Selanjutnya, akuntansi manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya untuk menyajikan laporan-laporan untuk kepentingan pihak intern menjadi salah satu tipe akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan guna membantu manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Adapun tujuan akuntansi manajemen itu dibagi menjadi dua. Ada manfaat informasi masa lalu, yaitu pelaporan informasi keuangan, adanya analisis kemampuan menghasilkan laba, adanya jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu, dan penentuan harga jual dalam cost type contract. Dan yang kedua itu informasi masa yang akan datang. Yang pertama, menyusun program, penentuan harga jual normal, penentuan harga transfer, penentuan harga jual dalam perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Akuntansi manajemen meliputi serangkaian proses manajemen antara lain yang pertama yaitu perencanaan, pengidentifikasian metode untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu pengendalian keputusan, proses pemulihan di antara berbagai alternatif yang memudahkan manajer dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu pengendalian, memonitor pelaksanaan rencana dan tindakan koreksi sesuai kebutuhan. Peran akuntansi manajemen sangat penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi pengambil keputusan, para manajer, dan profesional. Informasi akuntansi keuangan digunakan bagi pihak eksternal, sedangkan sistem informasi akuntansi manajemen digunakan bagi pihak internal. Peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Akuntansi manajemen mencatat skor dan mengkomunikasikan skor kepada manajer yang bersangkutan untuk memungkinkan manajemen mengevaluasi pelaksanaan rencana yang telah disusun. Untuk memenuhi fungsi sebagai pencatat skor bagi manajemen akuntansi, manajemen harus memenuhi persyaratan teliti, relevan, dan andal atau reliable. Itu untuk poin pencatat skor atau scorekeeping. Selanjutnya yaitu merumuskan tindakan untuk mencegah berlanjutnya penyimpangan yang terjadi. Tahap perkembangan ini hanya dapat dicapai jika akuntansi manajemen telah dapat menjadi pencatat skor yang baik. Itu untuk poin penarik perhatian manajemen atau attention directing. Selanjutnya yaitu sebagai pencatat skor dan sebagai penarik perhatian. Jika manajemen telah mengandalkan informasi yang dihasilkan oleh akuntan manajemen, maka mereka akan selalu mengundangnya dalam setiap pengambilan keputusan pemecahan masalah yang akan mereka lakukan untuk poin penyediaan informasi untuk pemecahan masalah atau problem solving. Adapun peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi yaitu pengambilan keputusan selalu menyangkut masa yang akan datang, yang mengandung ketidakpastian dan selalu menyangkut pemilihan suatu alternatif tindakan. Akuntan manajemen sebagai pelaksana bertanggung jawab dalam pelaksanaan tujuan dasar organisasi. Akuntan manajemen bertanggung jawab mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasi
menginterpretasikan dan mengkomunikasikan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan dasar organisasi. Akuntan manajemen berfungsi sebagai anggota staf dari organisasi dan bertanggung jawab menyediakan informasi. Adapun ruang lingkup manajemen, yaitu yang pertama ada manajer keuangan, yang kedua manajer produksi, yang ketiga manajer pemasaran, yang keempat manajer puncak. Etika dalam akuntansi manajemen, yang pertama ada competence atau kompetensi, ada confidentiality yaitu kerahasiaan, integrity atau kejujuran, dan objectivity atau objektivitas. Arah akuntansi manajemen. Untuk arah akuntansi manajemen harus menyediakan informasi yang memungkinkan manajer untuk fokus dalam nilai pelanggan manajer untuk total dan persaingan waktu. Terima kasih.